Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga kalinya, saya akan membahas mengenai ragam kalimat dan ragam penggunaan paragraf. Dalam beberapa tugas kemarin, saya sering menemukan tugas dari mahasiswa itu dalam membuat paragraf itu terdiri dari satu kalimat. Itu sesuatu yang tidak tepat. Jadi pengertian kalimat itu apa? Pengertian paragraf itu harus terdiri dari beberapa kalimat. Itu masalah penggunaan yang kurang tepat saya pikir. Terus di sini juga akan diperkenalkan beberapa etika komunikasi ya. Jadi ragam kalimat itu kalimat-kalimat apa yang tepat untuk penggunaan pada saat kita berhadapan dengan orang tua, berhadapan dengan teman, berhadapan dengan para atasan tempat Anda bekerja, itu salah satu beberapa etika komunikasi. Untuk tahapan pertama ya, bagaimana pemakaian ragam yang tepat ya. Ragam yang tepat untuk tidak resmi lisan biasanya dipakai untuk berbicara sehari-hari. Jadi dalam komunikasi sehari-hari dengan teman itu nggak perlu harus memakai ragam lisan resmi, itu nggak perlu. Jadi untuk bergunjing itu maksudnya bercanda, bercerita, atau mendongeng atau mengobrol. Jadi pada saat kita ngobrol dengan seseorang, maka siapa yang kita ajak ngobrol itu harus tahu. Jadi mana yang tepat, kalau ini saya harus memakai ragam lisan resmi dan ragam lisan tidak resmi. Kalau ragam lisan resmi biasanya itu dipakai untuk ceramah ya. Ceramah, pidato, diskusi di depan kelas, atau presentasi, itu salah satu ragam resmi. Pada saat Anda mempresentasikan suatu makalah, jangan berharap ya Anda memakai ragam tidak resmi seperti komunikasi sehari-hari. Memakai kata, ya apa sih karepmu itu, jadi nggak tepat itu. Itu salah satu contoh bagaimana etika komunikasi kita yang tepat ya. Terus selanjutnya untuk pemakaian tulis resmi itu biasanya dipakai untuk surat menyurat, pembuatan makalah. Makanya dalam makalah dari kemarin saya ingatkan harus memakai ejaan yang disempurnakan, harus memakai sesuai kaidah yang disempurnakan. Terus pada saat penulisan artikel, pada saat penulisan proposal ini bisa jadi proposal pengajuan pendanaan atau proposal proyek tender. Terus ini menulis laporan formal. Dalam ragam resmi tulis ini harus memperhatikan secara ketat ya, bagaimana ini harus ini sebagai dipisah atau ini sebagai digabung, ke ini dipisah, ke ini digabung. Ketepatan pemakaian kalimat itu sangat penting diperhatikan dalam ragam resmi tulis. Sedangkan ragam resmi tidak tulis itu biasanya dipakai oleh surat kepada kerabat. Ini harapannya apa? Harapannya itu biasanya agar komunikatif, karena sesuatu yang tidak resmi. Biasanya dipakai surat kepada teman, menulis surat kepada pacar, atau menulis catatan harian. Ini sesuatu yang tidak resmi. Terus mengirim WA, mengirim pesan WA kepada teman. Teman ini kita harus tahu teman ini teman yang memang benar-benar resmi atau benar-benar teman ini yang biasanya kita ajak ngobrol atau kita ajak komunikasi yang enak. Ketepatan etika komunikasi itu penting diperhatikan. Siapa dulu yang diajak ngobrol dan diajak komunikasi dan fungsi dari pesan ini. Jadi itu salah satu hal-hal terpenting untuk memperhatikan ketepatan dalam berkomunikasi. Terus selanjutnya mengenai jenis ragam kalimat. Berdasarkan kandungan informasi dibagi menjadi kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan.
Deklaratif ini biasanya dipakai pada saat mendeklarasikan sesuatu, seperti Anda atau kalian mencalonkan diri sebagai anggota kepala desa, ya, kepala desa, atau menjadi bupati, calon bupati. Maka Anda dalam berkampanye itu sering memakai kalimat-kalimat deklaratif atau pernyataan. Pernyataan itu semacam kayak penegasan janji-janji apa yang akan dilakukan pada saat Anda jadi bupati. Itu biasanya sering memakai kalimat-kalimat deklaratif. Itu pada saat kita komunikasi dengan orang tua nggak mungkin dan harus memakai kalimat deklaratif. Ini sesuatu yang tidak tepat. Terus yang kedua, kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Interogasi itu maksudnya. Jadi seperti kalimat apa yang akan Anda lakukan di hari ini, semacam kalimat-kalimat interrogatif. Terus yang ketiga yaitu kalimat imperatif atau kalimat perintah. Sana silahkan ambil tas, itu salah satu contoh kalimat imperatif. Berdasarkan kandungan informasi ya, itu dibagi menjadi 3. Kandungan informasi itu kandungan informasi yang hendak disampaikan. Jadi poin penting yang hendak disampaikan itu apa? Jadi penekanan dari ragam jenis kalimat yang informatif ini adalah pesan. Itu salah satu bagiannya. Terus yang kedua yaitu berdasarkan jenis predikat. Jenis predikat itu dibagi menjadi kalimat verbal dan kalimat nominal. Mereka mahasiswa atau mahasiswi yang pandai. Jadi letak poin penting itu ada di kata pandai. Terus yang ketiga yaitu berdasarkan hubungan antar klausa. Berhubungan antar klausa ini dibagi menjadi beberapa hal, yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu hanya terdiri dari 2 klausa, yaitu klausa subjek dan predikat. Terus yang selanjutnya kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara ini jadi ada induk kalimat, ada anak kalimat yang memiliki makna setara. Contohnya, anak teknik informatika pintar, bahkan budi pekertinya bagus. Maksudnya, jadi pintar juga bagus. Ini maksudnya setara dalam pengertiannya. Anak teknik informatika pintar, tetapi budi pekertinya tidak bagus. Ini berarti kalimat majemuk tidak setara tekstualnya, secara isi. Itu maksudnya kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat itu ini salah satu contohnya. Saya tidak tahu waktunya kapan ayah kembali. Saya tidak tahu waktunya, ini sebagai kalimat induknya. Terus kapan ayah akan kembali, ini sebagai anak kalimat pengganti keterangan waktu. Dalam hal ini yang penting diperhatikan adalah titik komanya. Saya tidak tahu waktunya, koma, kapan ayah akan kembali. Itu salah satu contohnya dari kalimat majemuk bertingkat. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengembangan ragam paragraf. Kalau tadi membicarakan bagaimana mendesain sebuah kalimat, terus yang kedua adalah mendesain sebuah paragraf. Jadi paragraf ini harus terdiri dari beberapa kalimat. Jadi nggak mungkin paragraf itu hanya terdiri dari satu kalimat. Yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri paragraf. Ciri paragraf pembuka. Paragraf yang berperan sebagai pengantar untuk sampai pada masalah yang akan diuraikan. Jadi seumpama Anda membuat makalah ya, dalam kalimat pembuka di pendahuluan nggak mungkin Anda harus memakai kalimat bahwa menjelaskan mengenai produk ini biasanya dipakai untuk pasar atau untuk masyarakat kelas menengah. Itu nggak mungkin. Berarti
Anda harus membuat paragraf pembuka yang intinya untuk mengarah kepada suatu produk tersebut. Itu maksudnya paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini bisa memakai menggunakan kayak piramida terbalik gitu ya. Seumpama piramida terbalik gitu ya. Jadi sesuatu yang besar dulu. Seumpama Anda mau penelitian mengenai sosiologi masyarakat di Jombang, berarti Anda harus membicarakan mengenai peta konsep dari Indonesia itu apa, kebijakan pemerintah itu apa, sistem pemerintah itu apa, sebelum Anda mengarah pada inti membicarakan tentang sosial kebijakan pemerintah di Jombang. Itu salah satu contoh bagaimana mendesain sebuah paragraf pembuka. Terus yang kedua yaitu mengenai paragraf penghubung, yaitu paragraf penghubung ini letaknya di tengah-tengah antara paragraf pembuka dengan paragraf penutup. Paragraf penghubung ini bisa dipakai untuk pengisi statement ya, statement apa yang tidak dibicarakan atau apa. Paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Uraian masalah yang akan dibahas itu isinya kayak gitu. Inti yang Anda bicarakan seumpama tentang kebijakan di Jombang ya Anda paparkan mengenai kebijakan-kebijakan publik di Jombang. Bisa jadi kebijakan tentang transportasi, kebijakan mengenai tata kelola kota, kebijakan mengenai penggunaan suatu produk dan lain-lain. Itu berarti Anda di dalam paragraf penghubung itu harus menjelaskan secara detail mengenai isi-isi kebijakan tersebut. Kalau paragraf penutup dimaksudkan untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. Paragraf penutup ini berarti inti apa yang hendak Anda bicarakan. Biasanya kan memakai kata penghubung ya. Dengan demikian atau oleh sebab itu biasanya dimulai dengan itu. Itu paragraf penutup. Selanjutnya, berdasarkan kalimat utamanya, paragraf terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, paragraf deduksi. Paragraf deduksi ini paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal. Jadi inti pokok kalimat, isi teks kalimat itu letaknya di awal. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya kan menjelaskan atau mendeskripsikan apa-apa yang ada di kalimat awal. Seumpama pasar di Cukir itu sangat ramai sekali. Berarti kalimat selanjutnya Anda menjelaskan mengenai komponen-komponen apa yang ada di dalam pasar Cukir. Bisa jadi menjelaskan mengenai masyarakat berbelanja apa dan lain-lain. Itu salah satu seumpama deduksinya itu membicarakan mengenai pasar Cukir. Itu salah satu contoh. Yang kedua, paragraf induksi. Kalau paragraf induksi ini paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Terus kalau paragraf kombinasi itu maksudnya adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir. Suatu yang teksnya di awal itu menjelaskan, yang di akhir itu menekankan. Jadi model desain suatu paragrafnya itu kayak semacam itu. Terus kalau yang keempat ini paragraf deskripsi. Jadi paragraf deskripsi ini tidak mengenal awalan, tengah, atau akhiran ya. Paragraf deskripsi ini paragraf yang tidak memiliki ketiganya. Biasanya ini bersifat mendeskripsikan. Jadi sifatnya itu mengalir gitu. Seumpama Anda menjelaskan atau ingin menggambarkan sesuatu mengenai gedung Universitas Hasyim Asy'ari ya. Berarti Anda di situ membuat desain suatu kalimat menjadi suatu paragraf itu sangat deskriptif. Deskriptif itu sifatnya itu ya enggak mengenal inti kalimat atau akhir dari inti kalimat itu.
sifatnya itu informatif dan ingin menyampaikan suatu secara mengalir. Itu maksudnya paragraf deskriptif. Terus selanjutnya, berdasarkan isi, paragraf terbagi menjadi berdasarkan isi. Isi itu teks. Teksnya berdasarkan isi, paragraf dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, paragraf narasi. Jadi narasi itu ya berisi baik berisi fakta atau fiksi. Naratif itu, narasi itu cerita. Narasi itu bisa berarti membicarakan mengenai biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman sampean sendiri pada saat baru perjalanan dari Kupang. Itu bisa jadi Anda tulis dalam suatu note atau dalam buku harian. Di sini Anda lebih tepat memakai paragraf narasi, karena narasi ini sifatnya mengalir, kayak di tadi ya. Ini seperti cerpen, fiksi, cerita bersambung. Itu salah satu biasanya sering dipakai memakai paragraf narasi. Jadi pada saat Anda melakukan deklaratif, mencalonkan diri menjadi bupati, nggak mungkin dong pada saat Anda kampanye itu memakai paragraf narasi, karena ini sangat membuang banyak kesempatan teks ya, yang ingin pokok Anda sampaikan. Terus yang kedua mengenai paragraf deskripsi. Paragraf yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Ini paragraf deskripsi. Deskripsi itu menggambarkan, mendeskripsikan. Terus yang ketiga yaitu paragraf eksposisi. Karangan ini berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberikan suatu informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Biasanya dalam paragraf eksposisi ini bisa memperkuat penjelasan suatu teks itu dengan bagan statistik atau dengan gambar, atau bisa juga memakai grafik. Ini paragraf eksposisi. Eksposisi itu maksudnya mengekspos atas suatu peristiwa atau kejadian atau hal tertentu. Itu bisa memakai Anda mendesain suatu paragraf itu, mendesain suatu tugas itu dengan paragraf eksposisi. Biasanya kayak laporan-laporan itu sering paragraf eksposisi ya. Laporan pertanggungjawaban atau apa gitu sering memakai paragraf eksposisi. Terus yang keempat mengenai paragraf argumentatif atau argumentasi. Argumentasi ya karangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat, kesimpulan, disertai dengan data dan fakta sebagai alasan atau bukti. Jadi argumentasi itu menekankan, memperkuat dengan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Dalam argumentasi, pengarang mengharapkan pembenaran pendapatnya dari pembaca. Adanya unsur opini dan data juga fakta atau alasan sebagai penyokong opini tersebut. Paragraf argumentatif itu sesuatu yang syarat akan data dan fakta. Jadi pada saat Anda menelurkan suatu pendapat, suatu argumentatif, maka harus disertai data dan fakta. Data itu bisa jadi data-data dari masyarakat, kemudian dibuatkan grafik atau bagan, itu bisa jadi semacam itu. Jadi Anda telah mewawancarai berapa orang, kemudian respon seumpama ada 50 orang, 20 orang responnya semacam apa, 30 orang responnya semacam apa, atau mungkin 10 orang dengan 40 orang respon yang berbeda.
Ini salah satu sebagai dokumen atau bukti yang bisa dibentuk grafikan atau berdasarkan dikuatkan dengan argumentasi referensi yang ada. Referensi pendukung itu bisa jadi dari berbagai media, surat kabar, foto, atau mungkin dari referensi buku yang lain, atau bisa jadi referensi dari hasil penelitian, itu bisa jadi semacam itu. Jadi paragraf argumentasi adalah suatu paragraf opini yang harus disertai data dan fakta yang ada. Jadi pada saat Anda melakukan pelaporan PKL, kegiatan PKL, Anda mencatat peristiwa kegiatan yang di situ, maka ada data-data argumentasi untuk penguat opini yang Anda sampaikan di situ. Terus yang kelima yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca supaya berbuat sesuatu. Contohnya yang sering kita temukan di lingkungan Anda kalian ya, seumpama Anda pergi ke masjid pada saat hari Jumat. Tujuan Anda adalah hendak berjamaah sholat Jumat. Maka di situ Anda biasanya sering terjadi Anda diberi suatu selebaran yang berisi suatu pesan-pesan khutbah pada hari ini, khutbah yang sedang berlangsung. Isinya itu salah satu desain suatu paragraf persuasi yang bertujuan untuk mempengaruhi para jamaah dalam berbuat sesuatu yang baik berdasarkan sesuai ajaran Quran dan hadis. Itu maksudnya semacam itu. Jadi paragraf persuasi itu bagaimana penulis itu memunculkan suatu stimulus, suatu teks stimulus, kemudian pembaca, audien itu melakukan suatu respon apa yang sudah dimunculkan dari para penulis. Ini salah satu contoh suatu paragraf persuasi. Berdasarkan isi, suatu penulis itu memiliki suatu kepentingan yang bertujuan untuk mengajak pembacanya. Maksudnya paragraf persuasif itu kayak semacam itu. Terus selanjutnya bagaimana syarat-syarat atau prosedur dalam pengembangan suatu paragraf. Ini syarat sederhana ya untuk menciptakan suatu paragraf. Yang pertama adalah kesatuan. Yang kedua adalah koherensi. Kesatuan dan koherensi ini saling terkait. Bagaimana suatu teks itu harus saling bersatu dan koheren itu nyambung itu teksnya itu harus saling terkait. Seumpama Anda menjelaskan atau mendeskripsikan paragraf deskripsi ya, mendeskripsikan tentang keadaan pasar cukir, maka komponen-komponen yang harus Anda sampaikan dalam paragraf deskriptif itu adalah berarti bagaimana itu penjual, bagaimana pembeli, apa-apa yang dijual barang-barang di situ. Kemudian keadaan pasar cukir. Keadaan pasar cukir pada saat hari Minggu semacam apa? Pada saat hari Selasa semacam apa? Ini sebagai salah satu komponen-komponen penting dalam suatu paragraf. Suatu paragraf itu harus koheren antara beberapa komponen yang sudah saya jelaskan. Nggak mungkin Anda menjelaskan mengenai komponen pasar cukir, ternyata di situ Anda membicarakan mengenai transportasi di Surabaya. Itu sesuatu yang tidak tepat. Berarti kalau Anda fokus membicarakan mengenai pasar cukir, ya pasar cukir. Boleh membicarakan mengenai pemerintah, atau kondisi jalan, atau suasana itu dalam kelompok kecil. Karena itu sebagai pendukung atau penguat akan suatu argumentasi atau suatu teks yang hendak ingin Anda sampaikan. Seumpama Anda membuat suatu argumentatif komparasi bagaimana keadaan pasar cukir, seumpama kondisinya kayak seperti ini, berbeda dengan pasar turi, itu boleh dalam kelompok kecil. Gak mungkin Anda harus membicarakan loncat jauh membicarakan mengenai pasar turi secara
luas. Itu padahal inti yang ingin Anda bicarakan adalah mengenai pasar jukir. Itu salah satu prosedur atau syarat dalam pengembangan suatu paragraf itu harus kesatuan antar teks dan koherensi antar teks. Itu masuknya kayak gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan suatu manfaat dalam aplikatifnya, dalam tugas-tugas ke depan pada saat Anda bekerja nanti, bahwa pembentukan suatu kalimat dan pembentukan suatu paragraf yang tepat itu sangat penting. Tidak hanya dalam kelompok kecil di kuliah, tapi dalam kelompok besar pada saat Anda sudah lulus. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.